Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai pidato yang disampaikan oleh Megawati Soekarnoputri. Dalam pidatonya kemarin, Megawati menyinggung terkait tukang bakso. Beliau sebenarnya ini disampaikan dalam nada guyonan. Di dalam pidatonya itu teman-teman, jadi kalau cari mantu jangan seperti tukang bakso. Nah ini kan menimbulkan spekulasi, menimbulkan penafsiran yang ini bisa menyinggung tukang bakso teman-teman. Kenapa dalam guyonan itu menyinggung tukang bakso terkait cari mantu? Nah teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut, coba kita lihat kritikan dari netizen mengenai apa yang disampaikan oleh Megawati Soekarnoputri. Awas kalau nyari mantu tukang bakso. Emang tukang bakso mau punya mertua macam ibu? Lagian lebih terhormat mana, tukang bakso atau pejabat tapi kerjaannya makan uang rakyat? Ayo lo, peace. Nah itu teman-teman terkait kritikan dari netizen kepada Megawati Soekarnoputri. Jadi lebih baik menjadi tukang bakso daripada menilip uang rakyat atau korupsi uang bansos. Itu lebih fatal teman-teman. Jadi lebih baik tukang bakso bekerja sehari-hari untuk menghidupi keluarga dengan cara-cara yang halal, bukan cara-cara yang nilep, korupsi, maling, dan sebagainya. Nah teman-teman, terkait itu semua kita akan baca berita dari CNN Nasional. Netizen sindir balik Mega, tukang bakso tak nilep dana bansos. Canda Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal tukang bakso masih mendapat sambutan meriah dari warganet RI. Jenis komentarnya mayoritas sinis hingga menyindir kasus korupsi kader Banteng. Dalam pembukaan rapat kerja nasional Rakernas 2 PDIP 2022 di Sekolah Partai Lenteng Agung Jakarta Selatan Kamis 23 Juni 2022, Mega yang merupakan mantan presiden itu berguyon soal calon mantu tukang bakso. Ketika saya mau punya mantu, itu sudah saya bilang sama anak-anak saya 3, awas loh kalau nyarinya yang kayak tukang bakso. Seloroh Mega sambil tertawa geli dikutip dari rekaman Rakernas. Pernyataan Mega itu disambut tawa hadirin salah satu anaknya yang juga ketua DPR Puan Maharani. Jadi membayangkan kok piye iki rupane, lanjut Mega. Oh ini menyangkut rupane teman-teman. Rupane itu artinya menyangkut wajahnya seperti apa. Tak ada penjelasan dari Mega maupun PDIP soal candaan tukang bakso dan juga dugaan ucapan rasis terhadap Papua dalam pidato yang sama. Namun warganet kadung mengartikannya sebagai penghinaan terhadap profesi. Kata kunci tukang bakso itu pun sempat masuk 20 besar trending topik Twitter kemarin. Akun @segerwaras_id mengatakan tukang bakso adalah jenis wirausaha yang halal yang menjadikannya sebagai bos hingga tak perlu menilap uang rakyat. Tukang bakso uang halal yang dicarinya setinggi apapun pangkat yang kamu miliki, kamu tetap seorang pegawai. Sekecil apapun usaha yang Anda punya, Anda adalah bosnya. Bob Sadino. Kicaunya mengutip mendiang pengusaha nasional Bob Sadino. Tukang bakso tidak pernah nilep dana bansos. Tukang bakso tidak pernah terjaring OTT KPK, lanjut dia. Senada @mh_baraja menyatakan tukang bakso lebih terhormat karena tidak makan uang rakyat. Tukang bakso lebih bermartabat karena tidak pernah mengembat uang rakyat. Tukang bakso lebih bijak karena tidak pernah makan uang pajak, sambut dia. Jadi ini kritik yang cukup tajam diarahkan kepada Megawati teman-teman. Jadi seorang pejabat, seorang tokoh itu kalau guyonan harusnya lebih bijak. Jangan menyinggung-nyinggung orang lain terutama kepada rakyat kecil. Kemarin tuh Megawati juga menyinggung emak-emak yang antri minyak goreng. Kenapa kok antri minyak goreng? Padahal memasak itu selain menggoreng juga bisa merebus, mengkukus, dan sebagainya. Itu kemarin juga
sampaikan oleh Megawati. Jadi yang dikritisi itu rakyat. Kenapa dengan rakyat? Apa salah rakyat? Kalau antri minyak goreng, memang minyak goreng sulit. Seharusnya yang dikritik Megawati adalah pejabat negara. Bagaimana mengatur regulasi, bagaimana mengatur terkait perdagangan minyak goreng. Kenapa langka di pasaran? Mestinya itu yang dikritisi oleh Megawati, bukan mengkritisi rakyat yang antri minyak goreng. Rakyat ini sudah susah, dikritisi terus teman-teman. Oke, kita lanjut. Diketahui dalam beberapa tahun PDIP menjadi salah satu parpol dengan jumlah kader yang banyak terjerat kasus korupsi, termasuk di KPK. Salah satu yang terbilang parah adalah korupsi dana bantuan sosial Bansos, paket sembako COVID-19 dengan proyek bernilai 5,9 triliun pada 2020. Modusnya, Menteri Sosial yang juga kader PDIP, Juliari Batubara, mengutip imbalan 10.000 per paket sembako. Ia kemudian divonis 12 tahun penjara dan tak mengajukan banding. Selain itu ada kasus suap pergantian antar waktu PAW anggota DPR dengan tersangka Harun Masiku, caleg PDIP yang kini masih buron. Kasus ini terbongkar via operasi tangkap tangan OTT KPK terhadap anggota KPU Wahyu Setiawan. Sementara itu akun @nevarkiaus tak habis pikir dengan guyon Mega. Karena banyak tukang bakso yang kesejahteraannya di atas rata-rata. Widem, jangan kayak tukang bakso. Om, aku lulusan SMP di daerah. Jadi tukang bakso Malang dari dulu dan sekarang punya beberapa cabang di Jakarta. Alhamdulillah hidupnya sangat-sangat berkecukupan dan keluarganya sejahtera, nggak kekurangan apapun. Jadi tukang bakso itu jangan dikira rakyat kelas bawah teman-teman. Ini bisa menjadi rakyat kelas atas kalau omsetnya itu cukup besar teman-teman. Karena tidak semua tukang bakso itu tukang bakso dorong. Ada yang punya tempat yang strategis, kemudian pelanggannya cukup banyak, dan ada yang punya beberapa cabang. Jadi jangan menyindir atau menghina tukang bakso, karena tukang bakso itu pekerjaan juga halal teman-teman. Tidak menilap uang rakyat, tidak korupsi, tidak ditangkap KPK. Tetapi kalau pejabat negara rawan ditangkap KPK, politisi juga begitu, rawan ditangkap KPK. Karena urusannya ini menyangkut uang rakyat. Tetapi tukang bakso, mereka bekerja halal. Di sana ada jual beli. Jadi beli sekian, kemudian dikasih bakso sekian. Halal itu sah. Beda dengan politisi teman-teman. Politisi bisa jadi mendapatkan uang bisa mungkin tidak halal dengan cara-cara nipu, nilep, korupsi, dan sebagainya. Termasuk juga pejabat teman-teman, karena memang kesempatan mereka untuk melakukan korupsi juga besar. Sehingga yang terjadi banyak politisi, banyak pejabat yang ditangkap KPK. Karena apa? Karena kasus korupsi. Sekarang bandingkan tukang bakso, mana ada yang ditangkap KPK karena korupsi. Oke, kita lanjut. Mega sendiri tak merespon secara langsung kritik-kritik itu, yang ada hanya bahasa politis simbolis. Seusai gelaran hari pertama Rakernas, Mega ditemani Puan, putranya yang merupakan Ketum DPP PDIP Muhammad Prananda Prabowo, Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Menkumham Yasona Laule bersama-sama menyantap bakso, dan para penjual bakso itu didatangkan ke sekolah partai. Ia terlihat kusuk menikmati satu porsi penuh bakso cuangki di tangannya sambil sesekali berbincang dengan Yasona yang duduk di sampingnya. Kalau teman-teman setiap saat datang ke DPP partai, kalau kita rapat itu makan siang dulu. Lalu jam 3:30 keluar dulu makan bakso. Itu menu sehari-hari dalam rapat DPP partai, klaim Hasto. Jadi kalau saya melihat teman-teman, ketika Megawati menyampaikan pidato, kemudian guyonan, kalau cari mantu jangan kayak tukang bakso, itu menimbulkan penafsiran yang macam-macam. Ada yang menafsirkan ini Megawati menyinggung, menyindir rakyat kecil yang menjadi tukang bakso atau berprofesi tukang bakso. Padahal tukang bakso itu tidak semua menjadi tukang bakso dorong. Ada juga tukang bakso yang sudah punya omset besar, bahkan punya cabang. Jadi jangan salah sangka terhadap tukang bakso. Lagi pula teman-teman, tukang bakso itu kan profesi yang halal.
Di sana ada jual beli, bukan riba, bukan korupsi, itu halal. Daripada mereka yang menggarong uang rakyat, daripada mereka yang korupsi, nilep, KKN, korupsi, kolosi, nepotisme. Ini lebih terhormat tukang bakso daripada mereka-mereka yang melakukan hal seperti itu, teman-teman. Kenapa Megawati menyampaikan guyonan seperti itu? Kemudian kalau kita lihat, setelah pidato Megawati menyangkut tentang tukang bakso, akhirnya kita lihat beberapa pengurus partai atau kader partai itu makan bakso. Padahal saya yakin tidak ada agenda untuk makan bakso di sela-sela Rakernas. Tetapi karena pidato yang disampaikan Mega dan ini disoroti oleh publik, maka ada kegiatan makan bakso bersama. Nah, apa yang disampaikan Megawati itu tentu akan menjadi catatan publik. Kenapa begitu? Karena ke depannya ada pagelaran yang cukup besar, yaitu Pilpres, Pileg, Pemilu, di mana semua partai politik itu berusaha untuk menggait suara sebanyak-banyaknya dari masyarakat, dari rakyat, agar memilih partainya, agar memilih capresnya, agar memilih anggota DPRD-nya, dan sebagainya. Artinya teman-teman, partai politik itu punya keinginan supaya masyarakat rakyat memilihnya. Tetapi apa yang terjadi ketika Megawati menyampaikan hal tersebut terkait tukang bakso? Kalau cari mantu jangan kayak tukang bakso. Nah, ini berarti kan bisa diartikan menghina tukang bakso kalau seperti ini. Padahal kedepannya Megawati perlu rakyat banyak untuk mendukung dia, partainya, untuk mendukung capresnya. Sementara kalimat kata-katanya itu menyinggung masyarakat. Layakkah masyarakat memilih sosok seperti ini di Pilpres 2024 nanti? Memilih partainya, ini menjadi catatan dari warga, dari masyarakat, teman-teman. Jadi itu teman-teman yang menjadi sorotan publik terkait pidato yang disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri mengenai kalau cari mantu jangan kayak tukang bakso. Dan sampai hari ini teman-teman, Megawati belum memberikan klarifikasi terkait apa yang dia sampaikan. Guyonan seperti itu jelas menyinggung tukang bakso. Dan tidak salah kalau warganet ini mengkritik kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini mengenai tukang bakso. Bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.